Perkenalkan, nama saya Turman Purba, kelas 12 IPA 3 dari SMA Negeri 1 Lagoboti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi liberal. Demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik. Karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multipartai. Beberapa partai diantaranya, yang pertama Masyumi, yang kedua PNI, yang ketiga NU, yang keempat PKI, yang kelima PSI, dan yang keenam Parkindo. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlemen. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer itu sendiri ialah yang pertama, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan Presiden adalah simbol kepala negara. Yang kedua, kabinet dipimpin Perdana Menteri. Yang ketiga, lamanya masa jabatan kabinet tidak teratur. Selama 9 tahun Indonesia dipimpin oleh 7 kabinet disebabkan oleh tingkat perkembangan konflik politik yang sangat tinggi. Akibatnya jatuh bangun kabinet yang berakhir pada ketidakstabilan politik. Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada kabinet Natsir yang masa jabatannya dimulai pada tanggal 7 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwirjo yang masa jabatannya dimulai pada tanggal 26 April 1951 sampai dengan tanggal 3 April 1953. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini sendiri menjabat dimulai pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 2 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Wongso atau Ali 1 yang masa jabatannya dimulai pada tanggal 32 Juli 1953 sampai dengan 22 Agustus 1955. Dan yang kelima ada Kabinet Baharudin Harahap yang menjabat dimulai pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Jojo II yang masa jabatannya dimulai pada tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Presiden Soekarno berpendapat bahwa demokrasi liberal sangat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia dan Presiden Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Akibat dari pendapat Presiden Soekarno tersebut, terjadilah perdebatan di kalangan elit politik dan pada akhirnya Presiden Soekarno membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh yang bernama Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Kabinet Karya disebut juga dengan Kabinet De Juanda. Yang ketujuh, Kabinet De Juanda. Yang Kabinet De Juanda menjabat dimulai tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Sidang Dewan Konstituante dilaksanakan pada tahun 1959 yang ingin menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, pada tahun 1959, Dewan Konstituante belum juga menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi daripada dekret Presiden tersebut ialah yang pertama, Dewan Konstituante dibubarkan. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, membentuk MPRS dan
DPAS.